bahas mengenai demand dan supply. Jadi teman-teman tuh nggak bingung, aduh, entah kalau ada kurva permintaan, kurva penawaran gimana ya? Apa aja sih yang mempengaruhi gitu kan? Karena penawaran dan permintaan atau supply dan demand ini merupakan bahasan yang penting banget di ekonomi. Kan intinya ada yang jual, ada yang beli, ada yang menawarkan, ada yang pengen gitu ya. Ujung-ujungnya akan ke duit, itulah ekonomi ya. Oke deh, disimak ya materi. Nah, ya sekarang kita coba berpikir jadi siapa? Ya jadi kita dulu gitu ya. Jadi kita yang kadang banyak mau gitu ya. Kita yang aduh gue pengen ini, aduh gue pengen itu, aduh kapan sih dia diskon, aduh wah diskon, beli banyak gitu ya. Nah, permintaan namanya apa tadi? Demand ya, atau dilambangkan dengan D. Demand berarti nanti akan membahas, nggak pernah lepas yang namanya ekonomi itu ada price dan quantity gitu ya. Emang kalau di harga sekian berapa banyak sih yang pengen beli? Kalau harganya naik atau turun apakah berpengaruh gitu ya? Jadi price tadi apa? Harga, Q itu quantity atau jumlah barang. Nah, di permintaan itu dia punya hukum yang terbalik. Kalau harganya naik, coba kalian pada mau beli nggak? Ah, ntar aja lah dek, ntar aja itu, nunggu diskon itu ya. Misalkan mama bilang, atau ntar aja deh gue belinya nunggu ini tanggal cantik gitu ya, siapa tahu ada cashback atau diskon, kan lumayan. Nah, berarti price naik, quantity turun. Dan ketika price turun, quantity-nya naik. Ketika emang ada harga yang dibayarkan oleh masyarakat itu lebih kecil, pasti kan membuat rasa aduh gue pengen belinya banyak, atau gue pengen nyetok gitu ya, yang padahal tadinya cuma butuh satu jadi belinya banyak gitu. Nah, kalau di kurvanya sendiri itu dia ada dua ya. Yang pertama moving along the curve dan shifting. Kalau moving along the curve itu kan dia perpindahan, jadi kurvanya ya cuma satu doang garisnya ya, titiknya yang berubah, dia melorot ke bawah atau dia malah naik ke atas gitu. Nah, yang menyebabkan titiknya berpindah gitu ya, itu adalah harga barang itu sendiri ya, bisa jadi lebih mahal atau lebih murah gitu. Aduh, ini hujan ya kebetulan di Depok. Jadi nantang nih buat yang pengen masuk UI, emang di bulan-bulan kayak gini tuh ya sering banget hujan gitu ya, apalagi di Depok. Dan kalau di sini tuh sekalinya udah hujan tuh biasanya udah kayak seragam gitu ya, nonstop gitu. Jadi kayak pagi hujan, siang hujan gitu, paling kayak stop sebentar dia hujan lagi. Nah, kita lanjut ke shifting ya. Kalau shifting ini adalah pergeseran kurva. Jadi tahu-tahu ada kurva kedua, kurva ketiga, sampai keempat, ya terserah dia gitu ya. Ada D1, D2 gitu ya. Bisa kurvanya di depannya dia gitu ya, alias di kanan, atau justru ada kurva kedua di kiri. Jadi gesernya kemana nih? Kalau gesernya ke kanan itu ada kenaikan permintaan. Kalau ke kiri yang mendekati huruf L gitu ya, nggak tahu kalau di matematika koordinatnya berarti mendekati 0 banget gitu ya. Itu tandanya ada permintaan yang menurun. Masyarakat nggak mau beli lagi nih. Udah gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Faktornya itu diakibatkan atau disebabkan gitu ya, kecuali di luar harga barangnya gitu ya. Misalkan apa nih? Seleranya kali udah nggak terlalu hits gitu ya barangnya. Jumlah penduduk kali, kalau ya dijual di tempat yang ramai atau ibu kota gitu ya, udah pasti kan kemungkinan yang mau belinya kan juga banyak gitu ya. Lalu pendapatan, siapa nih yang biasanya kalau gajinya naik gitu ya, atau ya entahlah dapat duit angpau dari mana gitu ya, terus uang kita berlebih, tahu-tahu kan rasa ingin, gue pengen beli ini, gue pengen jajan ini, kan meningkat gitu ya. Tapi giliran emang lagi kantongnya kering gitu ya, lagi nggak ada duit, jadi kita super ngirit gitu. Pokoknya nanti ada beberapa faktor di luar harga barangnya gitu ya. Bisa juga nih komplementer atau substitute gitu ya, barang lain apa sih yang serupa, atau kalau gue beli barang ini sebenarnya membutuhkan barang lain gak sih supaya barang ini tuh bisa dipakai gitu ya, bisa dirasakan manfaatnya begitu ya. Nah, lanjut deh kita ke bagian yang apa? Ayo, abis permintaan, penawaran ya, atau supply. Nah, kalau ini kita langsung berubah gitu ya, berpikir gimana jadi pemilik usaha. Terserah lah, mau dia punya hotel gitu ya, dia punya restoran, dia punya tourism attraction, dia punya apalagi tuh yang jualan-jualan lucu-lucu gitu ya, dessert box kah, atau ya cemilan-cemilan gitu. Kita berpikir jadi ya bosnya gitu ya, jadi pengusaha dari sektor yang menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, penawaran sama, dia nggak bisa lepas dari price dan quantity.
Nah, dia punya hukum itu tuh berbanding lurus gitu ya. Jadi ketika harga atau price-nya tinggi, quantity pun akan tinggi. Coba kalau lagi jalan gitu ya ke mall, ke bagian yang new arrival, pasti pas kita cek kayak ya iseng aja nih sebenarnya nggak pengen beli gitu ya, wah masih kayak lengkap banget gitu ya, SML, semua warna ada, size tadi. Karena apa? Ya namanya orang jualan, selagi dia ngeliat potensi, wah lumayan nih barang gue juga masih banyak, nggak busuk, nggak menuju expired gitu ya, masih hits, ya kenapa gue harus banting harga gitu kan? Pernah nggak ngerasa ketika ada barang yang viral gitu ya di TikTok, di Instagram, tiba-tiba pasti harganya jadi kok ini mahal gitu ya? Karena tadi si penjual tuh tahu gitu ya, wah ini orang tuh lagi pada nyari gitu ya, terus juga stok gue banyak, ya udah kita masih harga normal atau ya kita boleh bilang harganya masih tinggi gitu. Nah, berlawanan kalau ketika harganya turun, nah quantity pun ya dia juga akan turun gitu. Pas kita datang midnight sale, mbak ada nggak sih size 40 gitu? Oh maaf udah nggak ada, adanya paling 36 mbak, yang kecil-kecil, yang ukuran besarnya udah nggak ada. Oh gitu ya, terus kita lihat yang lain pasti mirip gitu, karena ya penjual kan juga nggak mau dapat untung yang kayak tipis banget atau nyaris BEP gitu ya, break even point gitu ya. Ya udahlah, gue terpaksa harus obral atau cuci gudang atau gue kasih harga murah ketika tadi ini dirasa kalau gue jual segini tuh masyarakat udah merasa ini nggak hits lagi gitu ya, daripada gue tetap segini nanti rugi gitu ya. Atau kalau barangnya emang kayak makanan, buah gitu ya, jelas-jelas ada pembusukan atau expired, ya dia akan dijual murah. Tapi biasanya apa? Secara kuantiti atau stok kan gak banyak ya ketika harganya tuh murah begitu. Nah lanjut kita ke bagian kurvanya, sama kayak si permintaan, dia ada moving dan shifting. Kalau moving atau tadi nama lainnya adalah pergeseran kurva, kan kurvanya cuma satu, titiknya aja nih yang berubah gitu ya. Itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Tapi kalau hal di luar itu ya, misalkan iya nih soalnya ada kenaikan pajak gitu ya, atau tiba-tiba lah ini kok barangnya jadi banyak gitu ya, oh iya nih kita dikasih subsidi gitu ya, atau biaya produksi naik gitu ya, ada beban gaji gitu ya, dan sebagainya di luar harga barang yang bisa membuat si produsen itu membuat keputusan gitu ya, apakah kuantitinya akan dinaikkan gitu ya, atau kuantitinya akan diturunkan, harganya gimana gitu ya. Itu yang mengakibatkan adanya pergeseran atau shifting. Nah nanti ada titik nih keseimbangan ya, namanya equilibrium. Nah di titik itulah ya tadi seimbang gitu ya. Kalau ada tawar menawar ya si penjual nggak merasa rugi, ya seenggaknya lumayan lah daripada barang gue nggak laku-laku ya. Lalu ya nggak apa-apa deh gitu kan, gue masih dapat untung dikit gitu ya. Setidaknya dia nggak akan rugi minimal banget gitu ya. Kalau obral gila-gilaan ya BEP lah gitu ya, atau balik modal gitu, impas. Dan dari sisi kita-kita ini gitu ya, pembeli juga kayak happy gitu, wah lumayan nih harganya kayaknya reasonable gitu ya, affordable, atau ya boleh lah gitu, nggak yang ini mahal banget tapi nggak guna, jangan sampai kayak gitu juga ya. Nah itu disebut dengan titik equilibrium. Jadi si penjual oke gitu ya, si pembeli pun senang. Nah, sekian penjelasan singkat gue mengenai demand dan supply. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di like ya, dan subscribe channel Sabrina. Nantikan video selanjutnya supaya teman-teman tuh kalau belajar ya santai gitu ya, dibawa asik aja gitu. Karena tadi sebenarnya mah apalagi pelajaran sosial gitu ya, itu bisa kita alami saat dimanapun gitu ya, keseharian. Kayak tadi cuma iseng ke mall gitu kan ya, oh iya ya itu mah sebenarnya mah ya emang kita alami gitu ya. Atau mama suka ngomel-ngomel juga gitu ya, ah udahlah ngapain sih beli banyak-banyak, orang harganya masih tinggi, masih mahal, tak aja udah, kalau emang pengen beli satu aja, segala macem gitu. Kadang problematika yang kita alami, yang kita baca atau kita lihat di sosmed itu adalah contoh nyata dari teori-teori yang kita pelajari di Soshum.